bersyukur kalau kembali kita boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan, kita teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata bagi kami. Bapa, saat ini kami datang, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah sembah pujian kami berkenan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh memberkati akan setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mau pimpin dan Tuhan yang mau berkenan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Iya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saya undang
undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali menaikkan sebuah pujian. With all I am. Into your hand I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Shalom teman-teman yang terkasih. Apakah teman-teman tahu tentang pohon tertinggi di dunia? Kalau teman-teman belum tahu, mari kita berdoa dahulu sebelum kita membahasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kami boleh bersama-sama membuka telinga, pikiran, hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan berbicara maupun teman-teman yang mendengarkan.
Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kehidupan kami boleh dikuatkan, kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan, bahkan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kehidupan kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada tahun 2006, di dalam hutan nasional di California, Amerika Serikat, ada 2 orang pencinta alam yang sedang melakukan penelitian. Nah, pada saat itu mereka menemukan sebuah pohon raksasa yang disebut pohon tertinggi di dunia. Pohon ini diberi nama Hyperion dari bahasa Yunani yang artinya yang tertinggi. Seperti namanya, pohon ini memiliki ketinggian 115,92 meter dengan lebar diameter kira-kira 7 meter dan diperkirakan usianya mencapai 700 sampai 800 tahun. Teman-teman, pohon ini tingginya itu dinyatakan lebih tinggi daripada patung Liberty. Nah, kalau kita lihat dari tingginya dan usianya, pohon ini tentu sudah mengalami berbagai macam cuaca dan tantangan alam di dalam hutan itu. Biasanya semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang juga tekanan anginnya. Belum lagi pohon ini harus bertemu dengan hujan, badai, salju, dan juga gempa bumi. Namun, apa rahasia pohon ini dapat terus bertumbuh dan berdiri kokoh hingga saat ini, teman-teman? Rahasianya justru terletak pada akarnya. Akar pohon kayu merah ini memiliki keunikan tersendiri. Selain akarnya masuk ke dalam tanah untuk mencapai sumber makanan, ternyata akar pohon ini juga menyebar ke segala arah hingga seluas 1 hektar. Nah teman-teman, akar pohon ini akhirnya saling bertemu dan saling terikat dengan akar pohon lainnya, sehingga tercipta kekuatan yang kolektif secara bersama-sama bagi setiap pohon untuk tetap bertumbuh dan berdiri kokoh dalam menghadapi tantangan. Tak terbayangkan ya teman-teman, jika pohon yang tinggi ini akarnya ternyata memiliki akar yang pendek dan dangkal. Saya rasa kalau benar-benar akarnya itu pendek dan dangkal, pohon ini akan sangat mudah untuk tumbang ketika angin itu bertiup ataupun datang hujan dan badai. Melihat hal ini berarti kekuatan sejati dari sebuah pohon dalam menghadapi tantangan bukan terletak pada batangnya yang tinggi atau yang besar, tetapi bersumber dari dalam tanah, yaitu pada akarnya yang tidak kelihatan. Teman-teman, setelah mengetahui tentang kekuatan akar pohon yang mampu menopang sebuah pohon yang sangat tinggi, maka kita bisa mengambil pelajaran penting bagi kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kunci untuk menjadi anak Tuhan yang dapat berdiri teguh dalam iman dan terus bertumbuh, kita perlu memiliki akar kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu sehati berakar bersama dan berakar bersamanya di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus, teman-teman? Lalu mengapa kita perlu atau pentingnya berakar di dalam Kristus? Dan bagaimana kita bisa berakar bersama di dalam Kristus? Teman-teman, apa itu yang dimaksud berakar di dalam Kristus? Berakar di dalam Kristus itu berarti seperti sebuah bibit pohon muda yang ditanam ke dalam tanah. Setelah ditanam di dalam tanah, proses awal yang harus dimiliki oleh bibit pohon tersebut adalah ia harus memiliki yang namanya akar. Karena melalui akarlah ia bisa menyerap makanan yang ada di dalam tanah dan kemudian dia juga bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon dewasa yang berdiri kokoh. Jadi berakar di dalam Kristus adalah sebuah perjalanan awal orang percaya dengan membangun dasar iman yang kuat di dalam Kristus. Dengan berakar di dalam Kristus, teman-teman, berarti hidup kita tidak akan goyah. Hidup kita akan terpelihara karena ada Kristus, sumber kekuatan hidup kita. Hal ini sama seperti yang Paulus sampaikan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Paulus berkata demikian, teman-teman. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Teman-teman, dari ayat ini, Paulus mendorong orang Kristen di Kolose untuk memperkuat imannya dengan hidup yang konsisten di dalam Kristus. Ya, ketika mereka menerima Kristus, berarti mereka juga harus selalu hidup berjalan bersama dengan Kristus. Ketika mereka hidup berakar dalam Kristus, maka hidup orang percaya itu juga harus menghasilkan pertumbuhan iman atau kerohanian itu terbangun. Dan ketika orang percaya itu diajarkan kebenaran di dalam Kristus, maka hidup orang percaya itu haruslah semakin teguh dan dikuatkan. Sehingga dari pengalaman rohani ini, orang percaya memiliki ucapan syukur atas anugerah Allah yang telah memberikan pemeliharaan dalam iman dan memberi pertumbuhan sebagai orang percaya. Teman-teman, semua nasihat Paulus ini bertujuan agar orang percaya mengalami pengalaman rohani dalam membangun akar atau fondasi atau dasar kerohaniannya melalui 3 cara, teman-teman, yaitu hidup yang serupa dengan Kristus, pertumbuhan rohani, dan pengetahuan akan kebenaran. Dan 3 aspek inilah yang perlu dikejar di dalam proses berakar di dalam Kristus. Jadi kalau ditanya, mengapa kita perlu berakar dalam Kristus, teman-teman? Sama seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Kita perlu berakar kuat di dalam Kristus. Alasannya adalah supaya orang Kristen jangan tertipu terhadap ajaran-ajaran dunia yang kosong, tradisi-tradisi nenek moyang, dan hal-hal mistis yang dapat menggoncangkan iman kita, yang dapat menarik kita untuk meninggalkan Kristus sebagai Tuhan di hati kita, teman-teman. Dalam sebuah film yang berjudul God Is Not Dead, diceritakan ada seorang anak muda, yaitu sebagai mahasiswa baru yang bernama Josh Wheaton, yang mengikuti kelas filsafat. Nah, teman-teman, ketika dia mengikuti kelas filsafat, ia diajar oleh seorang profesor yang bernama Jeffrey Radisson, yang dikenal sebagai seorang ateis di kampusnya. Sebelum memulai kelas itu, Profesor Jeffrey meminta seluruh mahasiswa yang ada di kelasnya untuk memberikan tanda tangan sebagai pernyataan bahwa Allah itu sudah mati atau Allah itu tidak ada. Bagi profesor, Allah itu hanya sebuah mitos yang tidak dapat dibuktikan di dalam hidup ini, yang tidak bisa terlihat, sehingga dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dan baginya, yang diperlukan oleh manusia saat ini bukan mitos untuk percaya kepada Allah, tetapi pemikiran modern dan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, pada saat itu, hampir seluruh mahasiswa memberi pernyataan bahwa Allah itu tidak ada dan Allah itu mati. Hampir semua memberikan tanda tangan, tetapi tidak dengan si Josh. Josh adalah satu-satunya mahasiswa yang tetap memegang teguh imannya bahwa Allah itu ada dan Allah itu tetap hidup. Walaupun pada saat itu ia harus dibully oleh teman-temannya, ia dianggap aneh di dalam kampus itu, kemudian dia juga diputusin oleh pacarnya, dan dia juga terancam nilai filsafatnya mengalami nilai yang buruk oleh karena dosennya seorang penganut ateis. Nah, teman-teman, kita dapat melihat bahwa di sini Josh tidak terguncang, tidak goyah, tidak tertarik untuk mengubah imannya untuk berkata bahwa Allah itu mati. Teman-teman, pada suatu kesempatan, Josh meminta untuk bisa berargumen di dalam kelas sang profesor. Ketika dia maju di dalam kelasnya dan dia berargumen, dia mampu membuktikan imannya bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup hingga saat ini. Teman-teman, saya percaya Josh itu mampu berdiri teguh di tengah kencangnya ajaran dunia oleh karena di masa mudanya dia telah membangun dasar iman yang kuat di dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan teman-teman di PRMI yang masih remaja? Saat ini
kita hidup di tengah-tengah informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat berkembang. Bahkan setiap hari dan setiap jam, selalu ada hal-hal yang baru, selalu ada hal yang diviralkan dalam hidup ini, dan kita juga mudah untuk mengaksesnya. Namun pernahkah teman-teman sadari bahwa melalui hal-hal yang kita terima, seperti berita, film, game, lagu, budaya-budaya modern yang keren, bahkan media sosial yang setiap hari kita nikmati sehari-hari, terdapat banyak sekali pesan-pesan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Saat ini saya ingin menyampaikan seperti yang Paulus sampaikan di dalam suratnya di Kolose kepada orang percaya, bahwa ketika teman-teman menghadapi ajaran-ajaran seperti ini, teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia ini dan tradisi-tradisi nenek moyang yang dibungkus dengan hiburan yang menarik untuk menyesatkan hidup kita. Contoh ajaran dunia yang saat ini sedang berkembang dan menyerang banyak anak muda Kristen di berbagai dunia adalah tentang pengajaran ateis yang pertama. Ateis mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada, jadi kita tidak perlu percaya kepada Tuhan dan kita tidak perlu beragama. Kemudian ada ajaran gnostik yang mengajarkan bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak perlu mencari Tuhan dan kita masa bodoh terhadap keberadaan Tuhan. Kemudian ada ajaran skeptis yang mengajarkan untuk meragukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pengajaran, termasuk agama, termasuk iman. Mari kita ragukan semuanya ini. Kemudian kita juga tahu tentang berkembangnya LGBT di berbagai belahan dunia. Lalu juga ada tentang saksi Yehova. Lalu yang terbaru di Indonesia ada Gereja Maha Kuasa yang secara terang-terangan berkata bahwa Yesus sudah hadir saat ini di dunia sebagai seorang perempuan dan mengajarkan bahwa Alkitab menghalangi karya Allah kepada manusia sehingga kita tidak perlu lagi Alkitab. Yang kita perlukan hanyalah karya Allah secara langsung. Begitu juga teman-teman dengan nilai-nilai tradisi yang ada di sekitar kita, yang mengajarkan tentang sembahyang kepada leluhur, tidak boleh menggunakan baju hitam karena kita akan mengalami kesialan, dan di dalam memilih posisi rumah atau jika memilih nomor, kita harus memilih yang dapat membawa keberuntungan dalam hidup ini. Teman-teman, apakah semuanya ini diajarkan di dalam Alkitab? Tentu semua ajaran ini bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi semuanya ini sudah berkembang dan berada di sekitar kita. Dan begitu dekat teman-teman. Ketika kita melihat semuanya ini, apakah kita sanggup mempertahankan iman kita? Apakah kita sanggup memberikan penjelasan kebenaran kepada mereka, teman-teman? Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita perlu berhati-hati dan jangan sampai kita terjebak dan tersesat oleh daya tarik ajaran ini. Karena jika kita disesatkan, kita akan seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, yang berarti ajaran ini akan menarik kita untuk meninggalkan Kristus di dalam hati kita. Inilah yang perlu kita perhatikan, pentingnya memperkuat dasar iman, yaitu kehidupan kerohanian kita di dalam Kristus, agar kita sanggup bertahan di tengah-tengah ajaran di dunia yang sangat menyesatkan ini. Tetapi pertanyaannya untuk kita semua, teman-teman. Apakah teman-teman remaja masih tertarik untuk memperhatikan yang namanya kehidupan kerohanian? Selama masa pandemi ini yang sudah berjalan 1,5 tahun lebih, saya banyak sekali menemukan remaja-remaja Kristen yang mengaku Kristen, tetapi di dalam hidupnya lebih banyak digunakan waktunya untuk bermain game, untuk nonton film serial, untuk YouTubean, untuk TikTokan, untuk bermedia sosial, dan untuk belajar. Ketika saya tanya tentang kehidupan kerohanian mereka seperti apakah masih beribadah, apakah masih berdoa, apakah masih bersaat teduh memuji Tuhan, dan apakah masih mengikuti berbagai kegiatan secara online, mereka rata-rata menjawab mereka sudah tidak lagi mengikutinya. Mereka terkadang kelupaan atau mereka malas, dan juga ada yang menjawab mereka tidak tertarik terhadap pembinaan iman Kristen. Teman-teman, sungguh ironis bukan melihat kerohanian remaja pada saat ini?
Banyak remaja yang mengaku Kristen, tetapi tidak suka dengan kehidupan kerohanian. Mereka lupa bahwa Kristus telah memberikan nyawanya sampai mati untuk mereka di atas kayu salib, supaya mereka bisa hidup di dalam Kristus. Teman-teman, Kristus saat ini rindu kita bisa bertemu dengan Dia. Dia rindu remaja Kristen bisa hidup dekat dengan Kristus. Ia rindu kita juga berakar di dalamnya, agar teman-teman bisa bertumbuh dan berbuah menjadi remaja-remaja Kristen yang kuat dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran di dunia ini yang menyesatkan. Teman-teman, ketika kita bisa berakar melalui kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, bahkan ketika kita di tengah-tengah dunia ini diperhadapkan dengan ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan, saat inilah kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan yang dapat membuat kita berdiri kokoh tanpa sedikit pun terombang-ambing dan terguncang. Hal ini sama seperti di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8 yang berkata demikian, teman-teman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa membayangkan ketika kita bisa terus berakar di dalam Kristus sebagai sumber air kita, hidup iman kita akan selalu disegarkan, dikuatkan, dan dijaga kebutuhan rohaninya. Sehingga kita tidak perlu lagi takut dan khawatir, bahkan cemas ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan di dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa berakar di dalam Kristus secara bersama-sama? Ada beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan di dalam kita berakar di dalam Tuhan. Yang pertama adalah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, hal itu berarti kita sedang memberikan hidup kita untuk Tuhan dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan kita mau tinggal juga di dalam Dia. Biarkan Tuhan mengisi segala kekosongan yang ada di dalam hidup kita selama ini. Sehingga hidup kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Lalu hal yang kedua, teman-teman, yaitu merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, merenungkan firman Tuhan berarti kita sedang membaca, mempelajari, dan menghidupi firman. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, semakin banyak pengenalan kita akan kebenaran firman. Ketika kita mengenal akan kebenaran firman itu, kita akan mudah membedakan mana ajaran yang palsu dan mana ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, melalui pembacaan firman dan menghidupinya, itu juga akan membantu mengubah kehidupan kita yang lama untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baru, teman-teman, sebagai ciptaan yang baru. Membaca firman juga dapat menjadi kekuatan dan penghiburan kita di saat menghadapi berbagai kesulitan. Dan membaca firman berarti kita juga sedang mendengar suara Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika kita mendengar suara Tuhan, hati kita dipuaskan. Kita dikenyangkan oleh kebenaran Tuhan yang dapat memberikan hidup yang sejati untuk kita. Lalu yang ketiga, teman-teman, mari luangkan waktu untuk berdoa dan beribadah. Teman-teman, salah satu cara untuk merasakan hadirat Tuhan secara pribadi dalam hidup kita adalah melalui doa dan penyembahan kita di dalam ibadah. Melalui kedua hal ini dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa menikmati bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sesuka hati kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita beribadah menyembah Tuhan. Kita bisa menikmati keindahan dan keagungan Tuhan. Mari teman-teman, kita luangkan waktu kita untuk kita beribadah bersama, untuk kita berdoa bersama di dalam Tuhan. Lalu hal yang keempat yang perlu kita, atau hal yang bisa kita lakukan, yaitu memiliki komunitas Kristen. Teman-teman, sama seperti akar pohon kayu merah yang tadi kita bicarakan di awal.
yang akarnya bisa saling terjalin satu dengan yang lain, agar setiap pohon itu saling menguatkan dan saling bertumbuh. Begitu juga dengan kita sebagai remaja Kristen di PRMI. Sangat penting untuk menanamkan diri kita di dalam persekutuan, di dalam komunitas Kristen sebagai orang percaya. Saya percaya anak remaja saat ini banyak yang mengalami kesepian. Walaupun aktif di media sosial, walaupun aktif di dalam dunia maya, apalagi di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti masa pandemi seperti ini. Banyak remaja Kristen yang kesepian, banyak yang membutuhkan teman, banyak yang membutuhkan orang yang mengerti. Dan disinilah kebutuhan akan komunitas Kristen. Komunitas Kristen dapat saling mendukung dan saling menguatkan agar kehidupan setiap remaja Kristen dapat terus berdiri dengan kokoh. Melalui komunitas inilah fondasi iman setiap remaja-remaja Kristen dapat bertumbuh secara rohani. Kita dapat lebih memperhatikan kehidupan kita karena ada teman-teman yang memastikan kita tetap melekat berakar di dalam Kristus. Saya sangat berharap teman-teman semua saat ini yang sedang mendengarkan memiliki kerinduan di dalam hati untuk memiliki komunitas seperti kelompok kecil. Saya akan mendoakan supaya Tuhan bisa membawa teman-teman kepada sebuah komunitas yang sehat, yang bisa saling bertumbuh, yang bisa saling menguatkan bagi kehidupan kerohanian teman-teman. Sehingga teman-teman bisa bertumbuh sebagai remaja-remaja Kristen yang kuat satu dengan yang lain. Inilah pentingnya komunitas Kristen. Teman-teman, ketika kita bisa mengalami pengalaman rohani untuk berakar di dalam Kristus, ingatlah ini merupakan suatu momen yang indah bersama dengan Tuhan. Apalagi kita berada di sebuah komunitas, sebuah persekutuan di PRMI. Dulu saya ketika naik dari pra-remaja ke PRMI, saya merasakan berbagai macam pembentukan Tuhan agar saya bisa berakar di dalam Tuhan. Dulu saya pernah tidak mengerti apa pentingnya berdoa saat teduh, melayani Tuhan, membaca Alkitab, sehingga saya masa bodoh terhadap kerohanian saya sendiri. Tetapi di saat itulah Tuhan memberikan saya kegelisahan hati ketika saya melihat beberapa teman dekat saya yang baru bertobat memiliki hidup yang jauh berbeda dari saya. Padahal saya dari kecil sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya melihat teman-teman saya bisa memimpin doa dengan baik. Mereka bisa punya pengetahuan Alkitab yang benar. Dan hidup mereka memiliki sikap-sikap yang baik. Mereka berubah, teman-teman. Dari situlah saya belajar membangun dasar iman saya dengan benar. Dan saat ini saya sangat bersyukur oleh karena di masa muda saya, Tuhan telah membentuk hidup kekristenan saya. Sehingga dengan anugerahnya, Tuhan terus membawa saya untuk mengalami perubahan, pertumbuhan iman yang lebih lagi, teman-teman. Dan mengenai pertumbuhan iman, kita akan membahasnya minggu depan oleh penginjil Stellaria. Jadi teman-teman, mari selagi masih muda, kita fokus mengakarkan diri kita di dalam Kristus. Biarlah hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Kristus yang ada di dalam kita. Saya percaya jika teman-teman sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ada anugerah Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk teman-teman hidup di dalam menghadapi berbagai kesulitan di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah melalui firman-Mu ini kami tersadarkan untuk kami boleh lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Untuk membangun iman kerohanian kami yang lebih kokoh bersama dengan Kristus. Sehingga di masa muda kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini yang menyesatkan. Sehingga hanya di dalam Kristus saja kami boleh mendapatkan kekuatan sejati, penghiburan dan sukacita ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Kristus ada anugerah dan kasih yang sempurna untuk kehidupan kami. Bahwa di dalam Kristus saja kami boleh mendapatkan hikmat dan pengetahuan akan kebenaran yang sejati. Tuhan pimpin, biarlah di masa muda kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu,
menjaga segala pikiran, perilaku, dan perkataan kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, dalam lingkungan kami, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi seorang anak Tuhan yang boleh mencerminkan Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami jalankan, untuk kami boleh memiliki kerohanian kami setiap hari melalui saat teduh, melalui doa, melalui pembacaan firman, dan dalam pujian-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui dua cara, transfer ke nomor rekening dari PRMI, ataupun dapat scan QR Code yang ada di layar kaca teman-teman sekalian. Mari kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan tetaplah Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan mau suci, kuduskan, dan Tuhan yang mau berkenan akan persembahan kami. Ajarkan kami untuk boleh mempersembahkan hidup, waktu, dan masa muda kami di dalam tangan Tuhan. Berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin.
Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistela yang akan menyampaikan beberapa warta PRMI hari ini. Yang pertama, kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih buat Cuantau Budi Huang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sehati Berakar Bersama. Biarlah apa yang sudah disampaikan ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehingga kita bukan cuma pendengar firman tetapi kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupan pribadi maupun juga pelayanan dari Cuantau Budi Huang. Dan berikutnya kita juga bersyukur kalau ibadah PRMI hari ini dapat terselenggara karena Tuhan mengutus teman-teman PRMI yang menjadi aktivis untuk melayani. Teman-teman dapat melihat yang di area mimbar maupun kalau yang di bawah mimbar kalian tidak bisa lihat secara kasat mata, tetapi nama-nama mereka tertera di bagian deskripsi dari channel YouTube PRMI Immanuel. Dan teman-teman kita bersyukur kalau Tuhan masih mengutus mereka untuk melayani kita dengan menyelenggarakan ibadah PRMI sehingga kita tetap dapat beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati teman-teman yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah PRMI hari ini lewat berkat-berkat Tuhan yang spesial yang dicurahkan bagi keluarga teman-teman para aktivis PRMI ya. Teman-teman, warta berikutnya adalah tema minggu depan tanggal 12 September itu adalah Sehati Tumbuh Bersama. Pembicaranya adalah Cistela. Teman-teman tetap dapat beribadah lewat channel YouTube PRMI Immanuel jam 8 pagi. Dan ingat, jam 7.45, tenangkan diri terlebih dahulu, saat teduh terlebih dahulu. Tuhan siap untuk mencurahkan berkat bagi siapapun yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Dan untuk menerima berkat Tuhan, kita perlu menyiapkan diri kita. Jadi ambillah waktu tenang terlebih dahulu, jadi ibadah, jangan sampai telat, berubah-berubuk, tetapi tenangkan diri, jauhkan segala gangguan, distraksi, mungkin keributan-keributan di sekitar, teman-teman ambil waktu teduh terlebih dahulu. Gitu ya, jam 7.45, teman-teman dapat menyenandungkan pujian buat Tuhan, teman-teman dapat berdoa, bahkan teman-teman dapat baca Alkitab. Ada waktu 15 menit sebelum tank jam 8, kita ibadah PRMI mulai on time sehingga kita bisa ibadah sama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Oke, teman-teman, warta Cistela yang berikutnya adalah dalam rangka HUT GMI Immanuel ada beberapa lomba yang diselenggarakan oleh panitia. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk submit foto jika kamu mau mengikuti lomba foto virtual via Zoom. Bagi kamu yang tidak mengikuti, tidak submit foto, it's okay. Kamu tetap dapat mengambil bagian dengan cara apa? Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September, foto-foto yang dilombakan itu akan ditayangkan di IG-nya GMI Immanuel. Dan teman-teman, bagi kamu yang nggak ikut lomba, kamu dapat lihat foto-foto yang ditayangkan, lalu kamu dapat kasih jempol, likes, buat foto yang kamu suka. Nanti foto yang menang adalah foto yang jumlah likes-nya paling banyak, dan itu nanti akan diputuskan oleh panitia HUT GMI Immanuel, gitu ya. Nah, dalam rangka HUT GMI Immanuel yang ke-53 juga, kita akan ada beberapa rangkaian acara, gitu ya. Yang pertama ada Worship Night yang akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 18 September 2021 itu jam 7 malam. Teman-teman dapat mengikuti, mengajak papa mama untuk sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, menaikkan pujian buat Tuhan yang telah memimpin GMI Immanuel selama 53 tahun. Teman-teman dapat ikuti lewat channel GMI Immanuel ataupun channel PRMI Immanuel. Dan berikutnya lagi teman-teman, di hari Minggunya, tanggal 19 September, akan ada ibadah gabungan, ibadah raya, buat sekolah minggu, PRMI, MYC, KU1, KU2, semua bergabung di dalam ibadah gabungan jam 9 pagi. Pembicaranya ada di poster dan teman-teman dapat melihat. Ini teman-teman dapat ikuti bersama adik-adik kalian yang masih dari sekolah minggu ataupun juga bersama dengan papa mama kalian, ibadah keluarga bersama-sama.
Pengumuman selanjutnya yang ingin Cistella sampaikan adalah sebuah berita sukacita, yaitu pada hari ini kita mau menyambut bersama-sama teman-teman Prarem yang baru naik ke PRMI. Kelas 8 telah graduate dari sekolah minggu kemarin, dan hari ini sudah mengikuti PRMI untuk yang pertama kalinya beribadah lewat channel YouTube PRMI Immanuel. Selamat datang untuk teman-teman Prarem. Kalian bukan lagi praremaja, tetapi kalian sudah menjadi bagian dan keluarga besar dari PRMI Immanuel. Dan teman-teman, tetaplah setia untuk beribadah bersama-sama dengan koko cici kalian di PRMI Immanuel. Nanti setelah ibadah ini selesai, akan ada penyambutan untuk teman-teman yang baru naik, yaitu yang kelas 8. Mohon maaf, karena ini kondisinya masih online, kita tetap akan menyelenggarakannya lewat link Zoom secara virtual. Kalau secara onsite, teman-teman anggota PRMI yang datang beribadah tetap dapat merayakan bersama-sama. Tetapi kalau dalam kondisi online seperti sekarang, jadi pengurus dan beberapa aktivis yang datang untuk menyambut kelas 8 yang baru naik ke PRMI. Nah, teman-teman, kita doakan supaya keadaan semakin membaik gitu ya. Jadi kita bisa ibadah secara onsite lagi dalam anugerah Tuhan. Teman-teman, itu aja warta dari Cistella. Cistella mau ajak kita untuk tutup ibadah PRMI hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk, kita doa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Kami bersyukur ya Tuhan melihat kinerja pemerintah kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan sehingga lewat kebijakan PPKM yang boleh semakin dilonggarkan karena dilihat membawa dampak yang cukup baik untuk penanggulangan COVID-19 di negara kami. Dan terkhusus ya Tuhan untuk Kota Jakarta, kami bersyukur melihat progres yang sangat baik. Kami bersyukur melihat betapa sekolah-sekolah juga sudah mulai PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas khususnya untuk SMA. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, secara bertahap kami tetap dapat melihat penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh datang kepadamu setia beribadah walaupun masih lewat channel YouTube. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh memberkati kehidupan mereka masing-masing di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, sekolah online, ibadah online, rasa capek, rasa lelah melihat layar laptop ataupun gadget, rasa bosan, merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti, merasa sulit untuk bergaul dengan teman-teman karena keterbatasan kontak fisik. Kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu sedari remaja untuk tetap dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh terus menyertai mereka di tengah-tengah pergumulan, baik itu kesehatan diri mereka sendiri ataupun anggota keluarga mereka. Tuhan yang boleh turut campur tangan bagi mereka yang sedang bergumul di tengah-tengah kekeringan kerohanian mereka, mungkin merasa bosan dengan segala sesuatu yang serba online dan mereka juga tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh melawat setiap anggota PRMI di dalam pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan orang tua dari teman-teman anggota PRMI, supaya Engkau juga yang boleh memberikan mereka anugerah kesehatan dan kesempatan untuk tetap dapat mengasuh teman-teman anggota PRMI dengan penuh sukacita, khususnya di masa-masa yang pandemi seperti sekarang, banyak dari anggota keluarga tetap harus ada di rumah. Kami berdoa Tuhan supaya ketika anggota keluarga juga harus keluar rumah untuk itu bekerja ataupun beraktivitas yang lain, kiranya Tuhan Engkau yang boleh tetap menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga dari anggota PRMI ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan masa depan tiap anggota PRMI supaya mereka juga ketika bergumul dengan kesulitan-kesulitan belajar online, Tuhan yang boleh tetap memberikan mereka semangat untuk bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga tahu ya Tuhan, ketika anak-anak-Mu bergumul secara iman, Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai mereka untuk tetap dapat merasakan betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan dari teman-teman anggota PRMI yang sulit untuk diucapkan atau diceritakan kepada teman, orang tua, ataupun saudara mereka, biar Engkau yang boleh tahu, Engkau yang boleh
menjawab apa yang menjadi keluhan mereka ketika mereka datang kepada Tuhan di dalam jam-jam doa pribadi mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi di dalam segala keterbatasan waktu, jam ibadah, kiranya Tuhan juga yang boleh menanamkan kerinduan buat anak-anakmu untuk memiliki jam doa secara pribadi di rumah masing-masing, berlutut, mengandalkan Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh mendengar setiap seru doa kami di penghujung ibadah ini. Kerinduan kami adalah Engkau berkenan atas ibadah yang kami lakukan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di channel YouTube PRMI Immanuel jam 8 pagi minggu depan. Bye-bye.